Ini dengan Mbak siapa? Perkenalkan saya Laili Nurbaiti. Mbak jualan apa aja sih Mbak? Sini jualan nasi uduk sama lontong sayur. Sebelumnya izin wawancara ya Mbak untuk tugas mata kuliah manajemen strategik. Langsung saja pertanyaan pertama ya Mbak. Dulu pas mulai usaha ini idenya dari mana sih Mbak? Bikin konsep sendiri atau dapat inspirasi dari tempat lain? Kalau idenya dari sendiri. Usaha ini didirikan untuk ya tambahan untuk pendapatan. Alhamdulillah kalau bisa ya syukur-syukur bisa kayak nasi uduk Toha, tahu kan? Nasi uduk Toha, nah itu. Doain ya. Dari awal buka sampai sekarang ada konsep nggak sih Mbak? Apa yang bikin Mbak mutus untuk ubah atau tetapin konsep yang sekarang? Kalau konsep nggak ada sih, dari awal buka sampai sekarang masih sama menunya. Ada satu porsi, ada nasi orek, bihun, sama tempe. Biasanya nambahnya telur aja sih. Sama lontong sayur juga free. Kalau nasi uduk free tempe, kalau lontong sayur enggak, gitu aja. Baik Mbak. Kalau di sekitar sini banyak nggak sih Mbak yang jualan nasi uduk? Menurut Mbak susah nggak buat orang baru buka usaha kayak gini? Kalau menurut saya sih ada, itu di depan juga jualan nasi uduk ya, sama lontong sayur juga. Menurut saya awal-awalnya susah, cuman gantung kitanya aja. Yang penting jaga kualitas sama pelayanan. Terus kalau ada warung lain yang jualan nasi uduk juga, menurut Mbak mereka bisa nggak dapetin pelanggan banyak ini? Kira-kira apa yang bikin pelanggan lebih milih ke sini? Bisa aja ya, kan nggak tahu namanya usaha. Apa tadi misalnya? Kira-kira apa yang bikin pelanggan lebih milih ke sini Mbak? Mungkin rasanya, terus punya sambal yang khas atau tempatnya yang berbeda. Kalau di sini kan di luar nih, kalau yang lain di dalam ruko gitu. Mungkin yang bisa orang ingat atau balik lagi ke sini itu. Terus kalau ada pesaing yang baru buka nih, misalnya Mbak nyiasatinnya biar pelanggan tetap datang ke sini tuh gimana? Kalau ada pesaing baru, biasanya ya itu tadi, kita nggak usah ubah apa-apa, nggak usah ubah konsep, yang penting jaga rasa, terus pelayanan kita ramah gitu aja. Karena kalau kita ramah terus pelayanan baik, pasti orang akan loyal. Terus habis itu yang nyiasitinnya dengan biasanya kasih promo yang kecil-kecilan. Nah di sini setiap hari Jumat ada Jumat berkah untuk ojol dan orang-orang yang sekitar sini aja. Kalau dibanding awal buka dulu, sekarang omset atau jumlah beli naik enggak Mbak? Kalau dulu namanya awal-awal buka ya. Kalau dulu ya masih sepi, tapi sekarang alhamdulillah udah ada pelanggan tetap dan omsetnya naik pelan-pelan, tapi ya stabil. Kalau lagi sepi pembeli, hal pertama yang Mbak perbaiki biasanya apa? Rasa, pelayanan, atau promosi? Kalau itu yang pertama pasti dicek dulu rasanya masih berubah atau enggak setiap kali ini ya produksi atau setiap kali masak. Nah habis itu kalau masih stabil setiap harinya, kita promosi dikit-dikit lewat status WA atau sosial media lainnya. Terus habis itu untuk biar orang masih tarik lagi, kita kasih promo kecil-kecilan ya. Kayak tadi setiap hari Jumat kita kasih Jumat berkah. Kalau alat, bahan, atau cara masaknya diubah dikit, pengaruhnya besar nggak ke rasa atau penjualan? Kalau menurut saya itu berpengaruh ya, namanya apalagi nasi uduk sama lontong sayur itu sensitif sama aroma kan. Jadi ya saya usahakan pakai bahan dan alat yang sama. Itu aja. Kalau resep ditulis orang lain, kira-kira hasilnya bisa pas kayak Mbak masak nggak? Kalau itu sih mungkin beda ya, karena setiap cara dan sentuhannya waktu masak seberapa lama itu pasti beda sih ya. Terus ada nggak hal kecil yang menurut Mbak kelihatan sepele tapi kalau dihilangin malah bikin usaha ini beda? Ada, misal nih nggak ada sambal yang khasnya sama bawang goreng, atau tempe gorengnya nggak ada, itu bisa ini sih, kayak ada yang kurang aja nasi uduk tanpa itu ya. Terima kasih banyak ya Mbak sudah berbagi cerita pengalaman, semoga usaha Mbak makin sukses dan makin maju. Amin, doain ya. Jangan lupa sarapan di sini tiap pagi, bukanya jam 6.